Kita mulai. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Oke. Baiklah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, pada pertemuan ini di mata kuliah sistem operasi Bapak akan menjelaskan tentang materi yang sudah Bapak share melalui e-study ya. Karena ada beberapa kasus mahasiswa Bapak, ada yang masih ragu tentang materi yang Bapak jelaskan atau materi yang sudah Bapak kasihkan. Bagaimana ini bisa gini Pak, bagaimana ini bisa begini Pak. Oke, maka dari itu di pertemuan ini Bapak melakukan pertemuan via Zoom ya, via Zoom tentang materi kita yang berjudul prosesor manajemen ya, di mana pada sesi ini Bapak harapkan mic saudara matikan dahulu ya. Kita akan membagi menjadi beberapa sesi. Yang sesi pertama Bapak akan menjelaskan kepada saudara semuanya. Di sesi kedua nanti saudara boleh menghidupkan mic dan bertanya kepada Bapak apa yang masih ragu tentang materi yang sudah Bapak berikan. Ya, paham? Kita sepakat ya. Paham? Halo, masih hidupkah saudara? Oke. Jadi Bapak harapkan sekarang mic saudara dimatikan, tetapi kamera saudara tetap hidup. Nah, Bapak langsung saja. Bapak akan share materi kita. Bentar. Ada kelihatan materinya? Ada kelihatan tidak materinya? Ada, Pak. Ada, Pak. Dah, kita mulai. Kalau ada nanti kendala, misalkan ada yang freeze atau gimana, nanti kasih tahu Bapak ya. Nah, ini adalah materi kita. Materi kita berjudul kepala besarnya itu adalah prosesor manajemen ya. Di mana pada prosesor manajemen ini saudara akan disuruh atau dibuat menjadi seolah-olah menjadi sebuah prosesor ya. Kenapa? Karena saudara akan bekerja dan akan memikirkan hal-hal yang dilakukan oleh prosesor. Apa-apa saja itu nantinya. Nanti akan kita cobakan di mata kuliah prosesor manajemen. Teknik-teknik prosesor manajemen sudah Bapak kasih di bagian pertama pada mata kuliah prosesor manajemen, yaitu ada 5 teknik, ada FCFS, ada SJF, ada PSJF, ada HPRN, dan ada RR ya. Dan pada pertemuan ini Bapak akan jelaskan materi yang sudah Bapak kasihkan kepada saudara. Jadi saudara boleh buka materinya di sana, boleh juga melihat slide yang sudah Bapak share kepada saudara ya. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada teknik yang pertama. Nama teknik ini adalah first come first serve atau kita singkat saja FCFS ya. Selama perkuliahan akan Bapak singkat saja dengan singkatannya FCFS. Dari namanya saja first come berarti pertama datang. First serve pertama dilayani ya. Sesuai dengan itu prinsip kerjanya adalah job yang pertama datang akan kita layani pertama kali. Ada parabel acuannya ya, karena apapun harus ada acuannya. Acuan dari FCFS ini adalah sebuah hal yang dinamakan AT atau arrival time atau bahasa Indonesia adalah waktu kedatangan. Kita tidak perlu berlama-lama, langsung kepada contoh soal ya, seperti yang saudara lihat di sini ya. Di sini kita mempunyai sebuah contoh soal, ada job ya. Contoh soalnya akan begini, akan Bapak kasih sebuah tabel ya. Ada beberapa bagian tabel yang ada isinya, ada beberapa lagi bagian tabel yang tidak ada isinya ya. Di sini ada job, ada 3 job, ada job A, job B, dan job C. Job A itu AT, arrival time-nya atau waktu kedatangannya itu adalah jam 8. Job B itu arrival time-nya adalah jam 8.15 dan job C itu datangnya jam 8:10. Lalu dia juga punya masing-masing job juga mempunyai RT ya, mempunyai RT. RT untuk job A atau runtime. Runtime ini berapa lama job akan kita proses ya. Runtime untuk job A ini dia akan kita proses selama 20 menit ya, 20 menit sesuai di tabel.
Untuk job B, dia akan kita proses selama 15 menit. Dan untuk job C, dia akan kita proses selama 25 menit. Tugas saudara. Di sini, saudara harus mengisi berapa ST, start time berarti waktu mulainya, berapa FT, finish time, waktu dia selesai, berapa turnaround time-nya atau TAT-nya, dan berapa AVR, TAT. Ya, itu ada 4 hal yang harus saudara lakukan, mencari ST, mencari FT, dan mencari TAT, dan juga AVR, TAT. Dalam proses manajemen, saudara harus membuat diagram dahulu, baru saudara isi tabelnya. Jadi langkah pertama saudara adalah membuat diagram seperti ini dahulu, baru isi tabel. Jangan terbalik, jangan isi tabel dulu, baru bikin diagram. Jangan. Karena itu nanti akan mengganggu saudara dan akan menyulitkan saudara nantinya. Saudara bikin dulu diagram, ini buat job, ini buat waktunya. Untuk waktu ini boleh saudara sesuaikan. Ini kan kalau di slide Bapak, ini adalah kelipatan 10, jadi dari jam 8, karena dia data yang paling awal itu jam 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 tidak ada, dia langsung jam 9. Ya, ingat ya, kita hitungannya jam ya, bukan angka. Jadi setelah saya 50 langsung jam yang baru. Ya. Jobnya juga ada A, B, C. Untuk hitungan ini, ya untuk hitungan jam 8 sampai jam 9 ini, boleh kelipatan 20 juga boleh. Ya, misalkan kelipatan 20, 8, 20, 40, 9 boleh. Itu terserah saudara. Itu tergantung nanti juga soalnya. Tapi mana yang saudara enak saja nanti saudara gunakan. Langkah pertama saudara, saudara tentukan dahulu. Job A datanya jam berapa? Job A datanya jam 8. Jadi saudara bikin ini jam 8, di sini job A. Usahakan dia berurut ya, A, B, C dari atas sampai ke bawah. Ya, dari bawah sampai ke atas. Ya. Lalu job B datanya jam berapa? Jam 8.15. Ini 10 berarti di sini 15. Di tengah-tengahnya 15 ini job B. Ya. Lalu job C datanya jam 8:10. Datanya dari AT ya, dari arrival time. 8:10 kita bikin ini job C. Sampai di sana paham? Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan bentar. Bentar. Nah, nih. Nah, di sini adalah jawaban yang sudah Bapak buat ya, biar gampang Bapak mengasih tahu saudara ya. Ini Bapak tulis sendiri. Di mana ada job A tadi, job A datangnya jam 8, job B datangnya jam 8.15, job C AT-nya jam 8:10. Yang harus saudara ingat satu hal, pada teknik ini atau pada teknik prosesor manajemen ini, kita hanya bisa memproses satu job saja per pekerjaan ya. Cuma hanya bisa memproses satu job saja. Jadi selama satu job diproses, job lain itu dia akan menunggu. Ya, selama ada job yang diproses, job lain akan menunggu. Kita contohkan. Kalau kita menggunakan teknik FCFS, berarti job yang pertama datang itu adalah job A. Berarti job A yang kita proses pertama kali. Setelah job A, apa lagi datang setelah job A? Berarti job C. Job C yang kita proses setelah job A. Lalu setelah itu yang terakhir datang adalah job B. Berarti urutannya adalah A, C, B. Ya, A dulu, C lagi, baru B terakhir kita proses. Nah, seperti ini. Dia hanya bisa memproses satu job, ya, satu job. Selama job diproses, dia akan menunggu. Job A, dia datang jam 8, dia diproses selama runtime-nya. Ya, runtime job A itu adalah 20. Jadi job A ini kita proses selama 20 menit. Dia datang jam 8, kita proses dia selama 20 menit. Jadi sampai jam 8:20 ya. Ketika A diproses, ya, job C datang. Dia datang jam 8:10, job B juga datang karena dia datang jam 8:15. Dan selama A diproses, job B ini dia menunggu. Makanya di sini garis putus-putus. Job C dia juga menunggu, makanya di sini garis putus-putus. Menunggu ini adalah waiting time atau kita singkat saja WT, ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ditanya saudara, berapa lama job C menunggu ketika A diproses? Hitung, dia datang jam 8:10, A selesai jam 8:20, berarti dia menunggu selama 10 menit.
Berapa lama B menunggu sampai A selesai diproses? Berarti dia datang jam 8.15, job A baru selesai jam 8.20. Berarti dia menunggu atau waiting time-nya adalah 5 menit. Bisa dipahami sampai sana? Oke, nah, kita lanjutkan. Nah, berarti A sudah selesai kita proses. Setelah A apalagi? C, karena dia datang jam 8:10. Lalu mulai di sini garisnya tidak putus lagi ya, garisnya lurus, dia diproses selama 25 menit. 10, 20, 25 menit. Berarti dia jam 8.45 si C selesai. Selama C diproses, job B dia menunggu. Makanya di sini waiting time job B atau garis putus-putusnya makin panjang. Berarti job B makin lama menunggunya. Selesai job C, barulah job B diproses selama runtime-nya. Runtime-nya itu udah 15 menit. 5, 10, berarti job B baru selesai jam 9. Nah, setelah saudara bikin gambar diagram ini, lalu barulah saudara bisa mengisi berapa ST, berapa FT, berapa TAT, dan berapa rata-rata TAT. Di sini ST-nya untuk job A dulu. ST, berarti job A mulainya jam 8, selesainya jam 8.20. Oke. Job B mulainya jam 8.45 karena ini masih putus-putus ya. Ini berarti job B jam 8.45 menunggu C selesai jam 8.45, selesainya jam 9. Oke. Lalu job C dia mulai jam 8.20, selesainya jam 8.45. Nah, berarti untuk dua tabel sudah terisi, ST dan FT. Kemudian TAT lagi. Untuk mencari TAT, masing-masing job ini kita cari ya. Rumusnya ada FT kurang AT atau finish time dikurang arrival time. Waktu dia selesai dikurang dengan waktu dia datang. Nah, TAT untuk job A dulu. FT-nya 8.20, AT-nya jam 8. 8.20 dikurang 8, makanya hasilnya 20 menit. B lagi. Dia selesai jam 9, dikurang 8.15, makanya 45 menit. C lagi, dia selesai 8.45, dia datang jam 8:10, makanya TAT-nya 35 menit. Berarti TAT sudah berisi, langkah terakhir saudara untuk soal ini adalah mencari rata-rata TAT. Untuk rata-rata TAT ini rumusnya, jumlahkan semua TAT dibagi dengan jumlah job. Jumlahkan semua TAT, 20 ditambah 45 tambah 35. Dia itu 100. Dibagi jumlah job. Jobnya ada 3. Job A, job B, job C. Berarti ada 3. Berarti hasilnya adalah 33,3. Jadi AVR TAT-nya adalah 33,3. Sampai situ saja berarti untuk soal FCFS dia jawabannya selesai. Oke, kita lanjutkan teknik yang kedua. Nanti akan Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Ya. Untuk teknik yang kedua, ini namanya sort job first atau kita singkat ya selama perkuliahan kan kita singkat menjadi SJF ya. Prinsipnya hampir sama ya. Job yang pertama datang akan tetap kita layani pertama kali. Ya, berarti kita tetap mengacu kepada arrival time. Untuk job yang pertama saja. Untuk job yang kedua, ketiga, keempat gimana, Pak? Kita melihat mana RT-nya yang terkecil. Mana runtime-nya yang terkecil. Ya, mana runtime-nya yang terkecil. Ini dengan contoh soal yang sama, dengan FCFS tadi. Job A sama datangnya jam 8, runtime-nya 20, job B datangnya 8.15, runtime-nya 15 menit, job C jam 8.10, runtime-nya 25 menit. Kalau kita menggunakan teknik SJF, ya, ini perintah untuk yang harus saudara cari sama ya ST, FT, TAT, dan juga FRTAT. Kalau kita menggunakan SJF, job yang pertama datang akan tetap kita layani pertama kali. Itulah pastilah yang pertama datang di sini tetap job A. Setelah itu, berarti ada job B, ada job C. Setelah itu, setelah job A apa? Carilah mana runtime-nya yang terkecil. Apakah 15, apakah 25. Antara 15 dan 25 yang terkecil adalah 15. Makanya setelah A, B kita proses, baru kita proses yang terakhir itu adalah C. Oke. Lanjut. Bisa sama titiknya saudara bikin di sini job waktu jam 8 job A datang, 8.15 job B datang, jam 8:10 job C datang. Nah, lihat tabelnya. Karena A yang kita proses duluan berarti A
dia datang jam 8 dengan runtime selama 20 menit. Berarti kita proses dia selama 20 menit. Oke. Selama A diproses, B, C menunggu. Ya, setelah A apalagi Pak? Karena kita SJF, ya, karena kita SJF berarti kita proses runtime yang terkecil. Berarti itu adalah B karena runtime-nya 15. Kenapa bukan C Pak? C itu runtime-nya 25. Kita bandingkan 15 dengan 25 mana yang lebih kecil. Makanya yang lebih kecil kita ambil. Makanya itu adalah job B. Job B kita proses selama runtime-nya. Selama 15 menit 10, 5. Dia selesai 8, 3, 5. Lalu barulah kita proses job C, dia diproses selama 20 menit, job C selesainya jam 9. Dan harus saudara ingat ya, garis lurus tanpa putus itu adalah dia diproses, garis putus-putus dia menunggu atau waiting time. Ya. Nah, dari diagram baru kita isi tabel. Ingat ya, diagram dulu baru tabel, jangan kebalik. Ya. A, dia mulai jam 8, selesai 8.20. Oke. B mulai jam 8.20, selesai 8.35. Oke. C mulai 8.35, selesai jam 9. TAT-nya masing-masing lagi. FT kurang AT untuk job A. FT-nya 8.20 untuk job A, dikurang AT. Sama, 20 menit. Sama dengan FCFS tadi. TAT untuk job B, dia selesai 8.35, dikurang 8.15, hasilnya 20 menit juga. Kemudian FT untuk job C, dia itu selesai jam 9, dia datang jam 8:10, makanya TAT-nya 50. Jumlahkan lagi 20, 20, 50, 90. Bagi jumlah job 3. 90 bagi 3, makanya 30. Ini ya, ini jumlah job ya. Kalau jobnya 4, jumlahnya 4 juga. 5, 5 juga. Jangan tergantung kepada contoh soal. Di sini cuma contoh. Di contoh soal dia cuma 3, tapi nanti kemungkinan di soal lain atau di latihan-latihan lain mungkin ada jobnya 4, makanya saudara bagi juga 4, tergantung berapa jumlah jobnya. Oke. Nah, ini soal saudara ya. Ini sudah cukup. Ada yang mau saudara tanyakan tidak? Ada yang mau saudara tanyakan tentang materi kita? Silakan bertanya ya. Karena kalau saudara bertanya melalui WA, kadang ada yang sempat Bapak balas, ada yang nggak sempat Bapak balas ya, karena lupa. Jadi kalau sekarang saudara mau bertanya, silakan. Ada? Ada mau bertanya? Ini mana suaranya ini? Habis suara saudara. Silakan hidupkan mic-nya, nggak apa-apa. Kalau mau bertanya. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Ini ada temannya yang error mic-nya ya. Kalau dia mau bertanya, silakan kita tunggu dulu temannya kalau mau bertanya. Atau kalau mic-nya error, bikin aja di chat-nya. Nanti Bapak jawab ya kalau ada pertanyaan.
Silakan bertanya. Apa tadi, Yasir? Siapa yang mau bertanya tadi? Saya, Pak. Ah ya. Namanya siapa? Yasar, Pak. Oke, Yasar Yasir. Tarik Ya, Akmal. gimana Yasir? Tadi yang di apa namanya yang di table kemudian di bawahnya itu ada grafik. Itu apa harus kita pakai tanda di awalnya kan Bapak ngasih yang apa namanya yang finish time-nya ya, yang 25, 20 terus 15. Itu apa harus pakai itu atau kita bisa langsung ngasih apa nama jobnya? Boleh seperti itu, boleh juga dengan nama job ya. Tapi supaya Oh gitu. lebih gampang, saudara. Kalau Bapak tadi apa Pak kasih? Ini yang slide nomor berapa tadi? Di slide yang ini yang SJF juga, terus yang sebelumnya juga. Cuman Bapak di papan tulisnya apa namanya? Bentar. Ngasihnya udah nama jobnya. Yang ini ya? Ini A, ini B, ini C Ya gitu. itu A. Nah, Ya. jadi mau diganti dengan? Enggak yang di Bapak yang sebelumnya Pak, yang di ini kan penjelasan jawaban Pak. Nah, yang di Ini. penjelasan yang ini Nah, ya. terus? Nah, yang 25, 15, 20 ini langsung diganti atau emang harus ngikutin ini dulu? Ini 20, 15 dan 25 ini kan runtime-nya ya. Ini RT-nya. Ya. Ini buat membantu saudara saja buat biar ingat ya. Tapi boleh Oh. bikin boleh enggak ya. Karena ini Bapak kadang suka lupa ini karena ini cuma 3 baru ya. Kalau di soal lain bisa jadi 5, mungkin bisa jadi saudara lupa atau bisa jadi kurang teliti nanti antara runtime satu dengan lain keganti bisa jadi. Makanya ini sebagai ingat A langsung 20, B langsung 15, C langsung 25. Ini biar ingat saja. Ini boleh terserah saudara ya. Oke? Baik, Pak. Terima Ada kasih, lagi? Pak. Yep. Dengan latihannya ada masalah? Yang lain kalau ada? Karena belum sempat Bapak periksa semua, tapi ada beberapa yang salah, ada juga yang benar ya. Ada beberapa benar, ada beberapa yang salah. Ada lagi pertanyaan enggak? Halo. Nah, ini mahasiswa Bapak pada kemana nih? Ada lagi pertanyaan? Insya Allah udah, Pak. Oh, insya Allah udah. Dah, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan ya, berarti untuk materi SJF dan FCFS kita sudah selesai. Insya Allah di minggu depan, Bapak akan memberikan materi tentang PSJF dan juga HPRN, ya insya Allah ya. Itu melalui video pembelajaran ataupun nanti kita melalui Zoom. Itu kita lihat dulu bagaimana nanti saudara bisa memahami materi yang sudah Bapak kasih ya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Bapak harap saudara tetap menjaga protokol kesehatan, sehat-sehat selalu. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar ya. Baiklah Bapak tutup. Oh ya, dan juga untuk absennya nanti ini sudah Bapak catat, jadi nanti akan Bapak inputkan sendiri ke siswonya ya. Absennya tidak masalah lagi ya. Oke. Baiklah Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.